Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggreni dari kelas 1A Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang periode dari tahun 1850 sampai sekarang. Yang pertama yaitu periode sastra 1850 sampai 1933. Periode ini menandai peralihan dari sastra tradisional menuju sastra modern dengan semangat kebangsaan yang mulai tumbuh. Adapun latar belakang periode ini adalah masa kolonial Belanda dengan pengaruh politik etis di awal abad ke-20. Lalu ada peningkatan akses pendidikan bagi kaum pribumi melahirkan kaum intelektual yang menjadi pelopor pergerakan nasional, serta bahasa Melayu berkembang sebagai alat komunikasi antar etnis dan medium sastra. Adapun karakteristik karya sastra di periode 1850 sampai 1900 didominasi karya tradisional seperti hikayat, syair, dan pantun dengan tema legenda, nasihat, dan moral. Di periode 1900 sampai 1933 munculnya karya sastra modern seperti roman dan novel dengan tema realis, nasionalisme, kritik sosial, dan konflik budaya. Adapun dampak perkembangannya yaitu membangun kesadaran nasional melalui tema perjuangan dan kritik terhadap sistem kolonial. Karya sastra dan pengarangnya yaitu yang pertama Max Havelaar, Multatuli 1860, kritik kolonialisme. Yang kedua Azab dan Sengsara, Merari Siregar 1920, roman tradisional modern. Yang ketiga Siti Nurbaya, Marah Rusli 1922, kritik tradisi perjodohan paksa. Yang kedua yaitu periode sastra 1933 sampai 1942. Periode ini dikenal sebagai zaman pujangga baru yang menjadi pelopor sastra Indonesia modern dengan menekankan kebebasan berekspresi dan relevansi sosial. Adapun latar belakang periode ini adalah masa menjelang Perang Dunia II dengan tekanan kolonial yang semakin terasa, serta kesadaran nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia semakin menguat, terutama melalui organisasi pergerakan dan media. Adapun karakteristik karya sastra ini yaitu mengutamakan individualisme, nasionalisme, dan pembaruan dalam bentuk dan isi karya sastra, serta tema-tema kebangsaan, pendidikan, kebebasan individu, dan cinta yang lebih universal. Adapun dampak perkembangannya yaitu memperkuat identitas kebangsaan melalui karya sastra, serta menjadi tonggak modernisasi sastra Indonesia dengan melampaui tradisi sastra Melayu lama. Karya sastra dan pengarangnya yaitu yang pertama Layar Terkembang, Sultan Taklir Ali Syahbana 1936, roman dengan tema emansipasi perempuan. Kedua Kenangan, Amir Hamzah 1937, kumpulan puisi bertema cinta dan spiritualitas. Yang ketiga yaitu periode sastra 1942 sampai 1945. Periode ini ditandai dengan sastra perjuangan yang tetap tumbuh meski dalam tekanan penjajah Jepang, sekaligus memperkuat identitas bahasa Indonesia di tengah krisis. Adapun latar belakang periode ini adalah masa pendudukan Jepang di Indonesia 1942 sampai 1945, penutupan penerbitan dan media berbahasa Belanda, sementara media berbahasa Indonesia dipantau ketat oleh pemerintah Jepang. Adapun karakteristik karya sastra ini yaitu tema-tema patriotisme, kebangsaan, penderitaan rakyat, dan perlawanan terhadap kolonialisme, serta bahasa Indonesia semakin ditekankan dan didorong sebagai simbol identitas nasional. Adapun dampak perkembangannya yaitu sastra menjadi alat perjuangan untuk membangkitkan semangat rakyat melawan penjajahan. Karya sastra dan pengarangnya yaitu yang pertama Kemalaka, Chairil Anwar, puisi yang mengungkapkan semangat perjuangan. Yang kedua Deru Campur Debu, Chairil Anwar 1945, kumpulan puisi bertema perlawanan dan eksistensialisme. Yang keempat yaitu periode sastra 1945 sampai 1961.
Periode ini mencerminkan transisi dari perjuangan fisik ke perjuangan intelektual melalui sastra, dengan menonjolkan semangat revolusi dan harapan bagi bangsa yang baru merdeka. Adapun latar belakang periode ini yaitu periode penuh gejolak, perjuangan kemerdekaan 1945 sampai 1949, konflik internal dan upaya konsolidasi politik dan sosial, serta sastra digunakan sebagai medium untuk merefleksikan perjuangan, penderitaan, dan harapan masyarakat. Adapun karakteristik karya sastra ini yaitu tema perjuangan kemerdekaan, penderitaan rakyat akibat perang, idealisme, dan harapan terhadap masa depan bangsa. Dampak perkembangan sastra ini menjadi cermin situasi politik dan sosial, memberikan kesadaran dan motivasi kepada masyarakat, serta memperkuat identitas nasional melalui karya-karya bertema kebangsaan. Karya sastra dan pengarangnya yaitu yang pertama Aku, Chairil Anwar 1945, puisi yang mencerminkan semangat kemerdekaan. Yang kedua Surat Kepercayaan Gelangga 1946, manifesto sastra angkatan 45 yang menekankan kebebasan berekspresi dan semangat kebangsaan. Yang kelima yaitu periode sastra 1961 sampai 1971. Periode ini mencerminkan peralihan dari sastra ideologis ke sastra reflektif yang mengeksplorasi dampak konflik politik dan sosial terhadap individu dan masyarakat. Adapun latar belakang periode ini adalah masa transisi dari era demokrasi terpimpin Orde Lama ke Orde Baru, serta sastra menjadi alat propaganda politik, tetapi juga media kritik terhadap ketidakadilan dan penindasan. Adapun karakteristik karya sastra ini yaitu penggunaan bahasa yang lugas dan simbolik untuk menyampaikan kritik sosial dan politik. Dampak perkembangannya yaitu lahirnya karya-karya yang menggambarkan trauma nasional dan refleksi atas kekacauan politik. Karya sastra dan pengarangnya yaitu Bumi Manusia, Pramoedya Ananta Toer, ditulis pada 1970-an, terbit pada tahun 1980. Novel epik berlatar kolonialisme dan perjuangan identitas. Yang keenam yaitu periode sastra 1971 sampai 1998. Periode ini menunjukkan dualitas antara sastra serius yang penuh kritik sosial dan sastra pop yang memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat, mencerminkan dinamika kehidupan di bawah kontrol Orde Baru. Adapun latar belakang periode ini adalah masa pemerintahan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto, serta stabilitas politik dan ekonomi menjadi prioritas, tetapi diwarnai oleh kontrol ketat terhadap kebebasan berekspresi. Karakteristik karya sastra ini adalah dominasi tema kritik sosial, perlawanan terhadap ketidakadilan, dan eksplorasi kemanusiaan, serta bentuk karya menjadi lebih simbolis, alerogis, dan metaforis untuk menghindari sensor. Dampak perkembangannya yaitu membentuk tradisi sastra perlawanan yang menjadi sarana kritik terhadap Orde Baru, dan perkembangan sastra pop membuang ruang bagi genre baru yang lebih ringan dan komersial. Karya sastra dan pengarangnya yaitu sastra pop, Ali Topan Anak Jalanan, Teguh SH 1977, novel remaja yang populer. Yang ketujuh yaitu periode sastra 1998 sampai sekarang. Periode ini merupakan masa kebebasan berekspresi dan transisi yang pesat, dengan sastra yang semakin mencerminkan keberagaman identitas, tantangan sosial, serta pengaruh global yang kental. Adapun latar belakang periode ini adalah reformasi 1998 yang mengakhiri pemerintah Orde Baru dan membuka era demokrasi, serta keterbukaan politik dan kebebasan berekspresi setelah 1998 membawa angin segar bagi perkembangan sastra. Adapun karakteristik karya sastra ini mempunyai kebebasan berekspresi yang lebih terbuka dengan beragam tema seperti politik, identitas, hak asasi manusia, dan perubahan sosial. Adapun berkembangnya komunitas sastra di dunia maya ini memperkenalkan banyak penulis muda dan karya baru, terutama lewat blog, media sosial, dan platform penerbitan online. Karya sastra dan pengarangnya yaitu Laskar Pelangi, Andrea Hirata, 2005, novel yang sangat populer dengan tema pendidikan, perjuangan, dan mimpi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.